Mengawali cerita kali ini terlihat di sebuah sudut ruangan sebuah perpustakaan sekolah. Di sana terlihat seorang siswa bernama Haseyuki. Ia sibuk sedang mencari sebuah buku. Rencana buku itu ia akan jadikan media gambarnya, karena ia ini jago membuat karikatur. Hase juga di sana bersama teman kelasnya yang bernama Sogu. Tanpa sengaja, ia menemukan kartu perpustakaan seorang siswi. Tertulis di kartu tersebut siswi bernama Fujimiya Kaori. Sambil mengendus dan berkata betapa harumnya kartu itu, tiba-tiba sang pemilik kartu muncul di hadapannya. Dengan raut muka kesal, Kaori pun mengambil kartunya, lalu berlalu. Hase pun jadi kikuk dibuatnya tanpa sempat menjelaskan. Scene berpindah di dalam ruang kereta api saat pulang sekolah. Di sana ada Hase. Tanpa disadarinya, ada Kaori juga di sudut berbeda. Di dalam kereta, Hase yang tertidur tiba-tiba terbangun mendengar tujuannya sudah sampai. Karena kaget, Hase berlari ke pintu keluar dan meninggalkan bukunya di kereta. Kaori yang tahu hal itu refleks mengambilnya, kemudian ia melemparkannya ke Hase. Momen epik tersebut membuat perasaan Hase menjadi berbunga-bunga, ditambah dengan Kaori yang tersenyum manis kepadanya. Lalu, sambil berlari, Hase berteriak mengucapkan terima kasih. Hari berikutnya saat pagi di sekolah, hari itu adalah hari pertama masuk sekolah untuk tingkat akhir. Saat melihat papan pengumuman, Hase terkejut melihat nama Kaori yang akan jadi satu kelas dengannya. Ia pun berlari mencari Kaori. Saat itu Hase ingin menyapa Kaori, tapi guru kelasnya datang dan memulai pelajaran. Saat kelas berakhir, Hase lalu mendekati Kaori. Ia ingin mengucapkan terima kasih lagi atas bantuannya kemarin. Anehnya, reaksi Kaori hanya bingung, kemudian berlalu. Hase lalu mengejarnya dengan uluran tangan, kemudian ia mengajaknya untuk berkawan. Sayangnya Hase hanya dijawab, mustahil, kata Kaori. Di suatu kelas pelajaran matematika, Kaori diminta gurunya untuk mengumpulkan buku para siswa. Hase lalu menawarkan diri untuk membantu Kaori. Saat berjalan bersama, Hase kembali mengajaknya berteman. Dan lagi-lagi jawaban Kaori mustahil. Tiba waktunya untuk makan siang. Kaori lalu pergi ke rooftop sekolah. Hase pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Sampai di sana, Hase dikejutkan oleh Kaori. Ia mengatakan, stop mengikutinya. Karena terburu-buru mengejar Kaori, Hase menjatuhkan makan siangnya. Sebagai permintaan maafnya, Kaori mengganti dengan makan siang miliknya. Selanjutnya, tanpa kata, Kaori pergi meninggalkan Hase. Gurunya yang memperhatikan kelakuan Hase tersebut, ia meminta Hase agar menemuinya setelah pulang sekolah. Di sana, gurunya bicara terkait penyakit Kaori. Secara singkat diceritakan bahwa Kaori mengalami hilang ingatan dalam sepekan, atau yang disebut amnesia disosiatif. Ia akan lupa kejadian semua beserta kawannya dalam sepekan, kecuali keluarganya, dan memulai reset ingatannya di hari Senin berikutnya. Mendengar hari itu, Hase menjadi terdiam dan tertegun. Hari pun berlanjut. Saat pelajaran sejarah dimulai, di sana gurunya membahas sesuatu yang berkaitan dengan buku harian. Lalu dengan tiba-tiba muncullah ide Hase agar bisa berteman dengan Kaori. Sehabis kelas, ia buru-buru mengajak Yuki ke toko buku. Di sana ia membeli sebuah buku dan 2 buah pulpen berwarna merah dan biru. Dan rencana Hase pun dimulai. Ternyata Hase berencana menawarkan Kaori untuk bertukar buku harian. Di awal, rencana Hase tidak semulus yang ia bayangkan. Ia mendapat penolakan dari Kaori, dan bahkan buku harian itu pun dikembalikan ke Hase. Akan tetapi, ada momen saat pulang sekolah, kala itu Kaori sedang menunggu hujan reda. Hase menawarkannya sebuah payung agar ia bisa pulang. Sembari dengan cepat ia memasukkan buku hariannya ke tas Kaori. Dengan bingung, Kaori menerimanya, kemudian ia pergi. Dari kejadian itu, akhirnya Hase mendapat respon positif. Kaori mulai membalas menulis di buku tersebut. Bahkan ia juga memberikan ide agar Hase memberikan buku harian itu setiap hari Jumat, gunanya untuk memudahkannya mengingat di hari Senin. Di suatu waktu, Kaori diajak ke festival cahaya, di mana orang-orang menyalakan lampion. Terlihat Hase, Yuki, dan Sogu sedang menunggunya menuju acara tersebut. Kaori pun datang dengan tergesa-gesa. Saat berjalan beriringan, tak lupa Kaori memberikan buku hariannya kepada Hase.
Di acara festival, Kaori tanpa sengaja bertemu dengan kawan sekolah lamanya beserta pria yang disukainya dulu. Hal itu membuat bayangan ingatan masa lalunya muncul dan Kaori pun jatuh pingsan. Dengan sigap, Hase lalu membawanya ke rumah sakit. Saat Kaori tersadar, betapa kagetnya Hase. Kaori ternyata tidak mengingatnya. Hase yang murung lalu pergi ke lobi. Ia sempat bertemu dengan ayah Kaori di sana. Lalu sang ayah menceritakan bagaimana amnesia itu bisa terjadi. Di masa lalu, ternyata Kaori sempat mengalami kecelakaan lalu lintas. Ayahnya yang khawatir dengan kondisinya, lalu meminta Hase agar jangan mendekati anaknya lagi. Dan Hase pun menjadi tambah bersedih. Tapi Hase tak mau menyerah begitu saja. Hari berikutnya ia malah datang ke rumah Kaori. Ia menyerahkan buku harian itu lagi. Kemudian ibu Kaori mengajaknya untuk sekedar berbincang sambil jalan-jalan. Seraya mengucapkan terima kasih atas semua usaha Hase selama ini untuk Kaori. Di suatu hari berikutnya, sekolah tersebut kedatangan murid pindahan. Ia bernama Kujo. Dan ternyata ia adalah pria yang disukai Kaori di masa lalunya. Dan sekarang menjadi satu kelas bersama Hase dan Kaori. Scene berpindah ke perpustakaan. Terlihat Hase dan Kaori yang akan mengembalikan buku yang dipinjamnya. Sementara Hase sendiri berniat memperpanjang buku yang dipinjamnya di awal film tadi. Karena lupa membawa kartu, Kaori pun menawarkan untuk memakai kartunya saja. Di suatu malam pada acara sekolah, tanpa sadar Hase melakukan cerobohan. Pada saat mendekati Kaori, ada beberapa properti acara terjatuh dan membuat gaduh. Hase pun mengajak Kaori bersembunyi di salah satu ruang kelas agar tidak ketahuan. Di sana, Kaori menceritakan banyak hal yang dibacanya di buku harian itu. Situasi menjadi sangat romantis saat itu. Hase yang berbahagia dengan berani memeluk Kaori. Setelah itu mereka keluar dari kelas dengan perasaan kiku. Masih di rangkaian acara sekolah, di sela-sela acara datanglah seorang gadis bernama Mayu. Ia berpapasan dengan Hase dan Koju. Niatnya sih ingin bertemu dengan Kaori. Lalu Hase pun menyampaikannya ke Kaori. Scene kemudian ditampilkan pertemuan mereka di rooftop sekolah. Di situ ada Hase, Koju, Mayu, dan tentunya Kaori. Kedatangan Mayu sebenarnya ingin minta maaf karena dialah yang menyebabkan Kaori kecelakaan. Setelah mendengar pengakuan Mayu tersebut, Kaori pun menangis. Dan untuk menenangkannya, Hase lalu memeluknya. Dalam tangisnya, Kaori akhirnya mengatakan ingatannya mulai kembali. Sontak itu membuat Hase sadar. Ketika ingatan Kaori pulih, itu artinya kenangannya bersama Kaori pun akan hilang. Lanjut pada malam harinya, masih dalam acara festival sekolah, di depan perapian, Hase meluapkan curahan hatinya ke Sogu. Dengan menangis, ia lalu membuang buku hariannya ke dalam perapian itu. Ia melakukannya karena Kaori tidak akan mengingatnya di Senin depan lagi. Tibalah pada musim dingin tahun kedua, di masa terakhir sekolah tersebut. Dari kejauhan, Hase melihat Kaori bersama Koju yang lagi jalan bareng. Yuki yang menyaksikan hal itu juga tampak sedih melihat Hase yang sendiri. Berlanjut, terlihat Hase yang ada di rooftop sekolah. Ia sedang menulis sesuatu di buku tebal yang di awal film. Kemudian adik kelasnya datang. Ia ingin mengembalikan komik milik Hase. Sembari Hase juga menitipkan buku tebal tersebut kepadanya. Ia meminta bantuan agar buku itu dikembalikan ke perpustakaan. Ada satu momen unik di kala hujan. Kejadian di mana Hase memberikan payung saat musim hujan kemarin terulang lagi. Tapi kali ini Kujo lah yang memberikannya. Kaori yang sempat mendapat kilasan orang yang memberikannya payung dulu, tapi tidak jelas, dan ia pun berlalu bersama Koju. Di saat yang sama, Yuki muncul memberikan payung juga ke Hase. Ia menembak Hase, sayangnya hati Hase hanya untuk Kaori. Hari berganti hari, bulan berlalu, sampailah di acara wisuda sekolah. Terlihat di sana Yuki dan Sogu yang semakin akrab. Sementara di sisi lain Hase berdiri di sudut ruangan. Hase lalu menghampiri Kaori. Seperti orang baru, ia memperkenalkan dirinya lagi. Lalu ia minta Kaori untuk menuliskan kesan dan pesan. Hase hanya bisa diam melihat pulpen pemberiannya masih dipakai Kaori, dan mereka pun berpisah. Setelah pertemuan itu, diperlihatkan Kaori yang sedang menunggu Koju. Ketika mereka akan pergi, tiba-tiba ada pengeras suara dari admin perpustakaan. Nama Kaori pun disebut untuk menghadap.
Di sana Kaori diminta mengembalikan satu buku. Kaori sempat bingung, lalu tiba-tiba adik kelas Hase muncul mengembalikan buku tersebut. Karena penasaran dengan buku yang dimaksud, Kaori lalu membukanya. Terlihat di sana ada tanggal-tanggal peminjamannya. Si admin lalu membuka isi bukunya. Seraya berkata, bukunya sudah tercoret dengan gambar kartun. Ia pun kembali memanggil Kaori. Sekali lagi Kaori akhirnya memeriksa isi buku tersebut. Ternyata di setiap halaman terdapat gambar-gambar dirinya dengan seorang siswa. Sesaat dengan perlahan-lahan, ingatan Kaori akan gambar tersebut memunculkan kenangannya bersama Hase. Kaori pun menangis dengan terisak. Ia mengatakan mengapa ia bisa melupakan hal sepenting itu. Kojo yang berbesar hati lalu menyarankan Kaori agar menemui Hase. Kaori kemudian berlari, mencari Hase di beberapa sudut ruangan, tapi masih tidak menemukannya. Sampai ia teringat di mana Hase suka menghabiskan waktunya. Lalu pergilah ia ke rooftop sekolah. Benar saja ia bertemu Hase di sana. Dan mereka pun saling berhadapan. Sembari terharu dengan rasa bersalah, Kaori mengatakan bahwa ia meminta maaf kepada Hase karena selama ini ia telah melupakannya. Dan dengan mantap, Kaori pun mengulurkan tangannya. Seraya berkata, Hase-kun, kumohon bertemanlah denganku. Hase dengan tersenyum haru langsung menjabat tangan Kaori. Dan film pun tamat.